Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah riset operasi, Bapak Abdul Rizky, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang metode simplex. Berikutnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah Mia Audina Apriliawati dengan NIM 2018-01 dan juga saya sendiri Fitri Murtikasari dengan NIM 2018-57. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yakni ada pengertian program linier, perkenalan kelompok, lalu ada pendahuluan, contoh maksimasi, contoh minimasi, dualitas, dan juga analisis sensitivitas. Program linier. Program linier merupakan salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Struktur program linier terdiri dari tiga. Yang pertama ada variabel keputusan, lalu ada fungsi tujuan, dan juga fungsi kendala. Pembuatan model dalam program linier dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ada menentukan besaran yang ingin dioptimasi, lalu ada identifikasi semua syarat, lalu ada identifikasi fungsi kendala. Metode penyelesaian program linier terdapat empat. Yang pertama ada metode grafik, lalu ada metode simplex, metode Big M, dan juga metode dua fase. Namun yang akan kelompok kami sampaikan adalah metode simplex saja. Metode simplex merupakan sebuah prosedur matematis berulang untuk menemukan penyelesaian optimal soal program linier. Digunakan jika variabel keputusan lebih besar dari 2. Prinsip metode simplex adalah menyelesaikan masalah program linier melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang berkali-kali sampai solusi optimum diperoleh. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menentukan penyelesaian menggunakan metode simplex. Yang pertama ada mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar, lalu ada membuat tabel simplex dengan beberapa aturan. Berikut merupakan contoh program linier dengan metode simplex yang akan dibagi menjadi 4, yakni contoh maksimasi, minimasi, dualitas, dan juga analisis sensitivitas. Yang pertama adalah contoh memaksimumkan. Terdapat contoh suatu perusahaan makanan anjing memproduksi dua jenis makanan anjing, yaitu Metis dan Yamis. Paket makanan Metis berisi 2 kg sereal dan 3 kg daging, sedangkan paket makanan Yamis berisi 3 kg sereal dan 1,5 kg daging. Paket Metis dijual dengan harga $2,8 dan Yamis dijual dengan harga $2. Produksi pada perusahaan dibatasi dengan pasokan 400.000 kg sereal per bulan dengan harga $0,2 per kilo, sedangkan daging dibatasi dengan pasokan 300.000 kg per bulan dengan harga $0,5 per kilo. Produksi paket medis membutuhkan alat khusus dengan kapasitas 90.000 paket per bulan. Biaya yang dibutuhkan untuk memblender dan pengemasan produk adalah $0,25 per paket untuk Metis dan $0,2 per paket untuk Yamis. Berapa produksi paket Metis dan Yamis yang harus dihasilkan hingga tercapai keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Berikut merupakan langkah penyelesaiannya. Yang pertama dilakukan adalah dengan membentuk tabel pembantu sehingga memudahkan dalam mencari fungsi kendala dan juga Z-max-nya. Lalu di analisis variabel kepastian, yakni terdapat dua variabel kepastian yaitu M dan Y. M untuk jumlah paket metis yang diproduksi per bulan dan Y merupakan jumlah paket Yamis yang diproduksi per bulan. Dengan fungsi kendala yang pertama 2M plus 3Y
lebih kecil dari sama dengan 400.000. Yang kedua 3M plus 1,5Y lebih kecil dari sama dengan 300.000. M lebih kecil dari sama dengan 90.000 dengan syarat M dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Lalu fungsi tujuan di sini adalah memaksimalkan, sehingga ditulis Zmax, yaitu jumlah paket metis dan yamis yang harus dihasilkan. Zmax sendiri dihitung dengan rumus keuntungan per paket metis dikali jumlah paket metis yang dihasilkan, plus keuntungan per paket yamis dikali jumlah paket yamis yang dihasilkan. Z maksimum pada soal tadi dapat disimpulkan dengan rumus Z sama dengan 0,65M plus 0,45Y. Lalu bentuk ini dirubah menjadi bentuk standar baku sehingga dihasilkan 0,65M plus 0,45Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 seperti yang tertera pada CJ. Lalu untuk fungsi kendala seperti tadi dibentuk menjadi standar baku. Untuk kendala yang pertama 2M plus 3Y plus S1 sama dengan 400.000. Untuk yang kedua 3M plus 1,5Y plus S2 sama dengan 300.000. Lalu M plus S3 sama dengan 90.000 dengan syarat M dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya, fungsi kendala ini dimasukkan ke dalam tabel simplex pada bagian AIJ. Lalu, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan ZJ min CJ-nya. Yang pertama dilakukan adalah menentukan ZJ-nya, yakni dengan untuk kolom M atau AIJ kolom M dengan rumus 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 1 dikali 0. Lalu hasil penjumlahan tersebut dikurangi dengan CB-nya, yakni pada di sini tertulis 0,65 sehingga dihasilkan min 0,65. Untuk kolom AIJ yang kedua yaitu kolom Y, yakni dengan rumus 3 kali 0 ditambah 1,5 kali 0 ditambah 0 kali 0 dikurangi dengan 0,45 sehingga dihasilkan min 0,45. Lalu nilai RHS di sini diperoleh dari soal ini. Lalu untuk selanjutnya nilai ZJ min CJ dicari yang paling negatif, yakni dapat dilihat bahwa nilai yang paling negatif adalah min 0,65, maka ini adalah kolom pivotnya. Lalu selanjutnya RHS ini digunakan untuk menghitung rasio. Rasio ini didapatkan dengan nilai RHS dibagi dengan kolom pivotnya, yakni 400.000 dibagi 2 dihasilkan 200.000 dan seperti itu seterusnya. Pada iterasi yang pertama ini didapatkan 1 sebagai nilai kunci. Karena pada iterasi pertama didapatkan 1 sebagai nilai kunci dan nilai kunci ini harus sama dengan 1 dan kebetulan di sini nilai kuncinya sudah sama dengan 1, maka tidak diperlukan proses lebih lanjut. Untuk proses selanjutnya adalah dengan OBE baris pertama dan juga baris kedua dengan rumus berikut yang sudah tertera, yakni untuk baris yang pertama dengan mengalihkan baris ketiga dengan 2 lalu dikurangi dengan baris pertama. Lalu untuk baris yang kedua dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan 3 lalu dikurangi dengan baris kedua. Sehingga dihasilkan elemen-elemen seperti pada tabel simplex iterasi kedua ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan ZJ min CJ-nya. Yang pertama dilakukan adalah menghitung ZJ-nya terlebih dahulu. Di sini terlebih dahulu dihitung untuk kolom M, yakni dengan rumus 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0,65. Dihasilkan nilai ZJ-nya adalah 0,65, lalu dikurangi dengan CB-nya yakni 0,65, sehingga dihasilkan ZJ min CJ-nya adalah 0. Begitu pula untuk kolom Y, yakni 3 dikali 0 ditambah 1,5 dikali 0 ditambah 0 kali 0,65. Lalu dikurangi dengan
0,45 sehingga didapatkan min 0,45. Lalu berikutnya untuk kolom S3, yakni dengan rumus min 2 dikali 0 ditambah min 3 dikali 0 ditambah 1 dikali 0,65 lalu dikurangi dengan 0 sehingga didapatkan 0,65. Lalu nilai ZC min CC-nya ini dicari yang paling negatif sehingga didapatkan nilai min 0,45. Nilai ini digunakan bersamaan dengan RHS digunakan untuk menghitung rasio sehingga didapatkan rasio sebagai berikut. Di sini nilai 1,5 sebagai nilai kuncinya. Karena nilai ZC min CC-nya tidak negatif semua, maka proses iterasi dilanjutkan ke iterasi yang ketiga, yakni karena di sini nilai kuncinya adalah 1,5, maka untuk iterasi selanjutnya baris tersebut dibagi dengan 1,5 sehingga nilai kuncinya bernilai 1. Sehingga didapatkan nilai iterasi ketiga sebagai berikut. Lalu untuk kolom yang baris yang pertama dan juga baris yang kedua, baris yang ketiga ini dihitung dengan rumus nilai lama dikurangi kolom kunci dikali dengan entering variabel. Lalu dihasilkan sebagai berikut. Lalu dihitung ZC min CC-nya. Dihasilkan nilai ZC min CC-nya itu untuk M, Y, dan S1 adalah 0. Lalu untuk S2 dengan rumus min 2 dikalikan 0 ditambah 2 per 3 dikali 0,45 ditambah 0 dikali 0,65. Lalu dikurangi dengan 0 dihasilkan nilai 0,3. Untuk nilai S3-nya dengan rumus 4 dikali 0 ditambah min 2 dikali 0,45 ditambah 1 kali 0,65 dikurangi dengan 0 sehingga diperoleh nilai min 0,25. Nilai ini bersamaan dengan RHS dihitung untuk rasio yakni 160.000 dibagi 4 dihasilkan 40.000, 20.000 dibagi min 2 tidak ada rasionya, lalu 90.000 dibagi 1 dihasilkan rasio 90.000. Nilai 4 di sini sebagai nilai kunci. Dikarenakan nilai ZC min CC-nya tidak seragam, maka diteruskan ke iterasi yang berikutnya. Iterasi keempat ini karena nilai kuncinya adalah 4, makanya untuk baris yang pertama dibagi dengan 4 sehingga nilai kuncinya adalah sama dengan 1. Lalu untuk baris yang kedua dan juga ketiga dihitung dengan menggunakan rumus nilai lama dikurangi kolom kunci dikali dengan entering variabel. Sehingga dihasilkan tabel simplex seperti berikut dengan nilai ZC min CC-nya untuk S1 adalah 0,0625, untuk S2-nya 0,175. Dikarenakan nilai ZC min CC-nya ini adalah positif semua, maka iterasi keempat ini sudah dapat dicukupkan dan diperoleh nilai RHS-nya sebesar 77.500. Berikut merupakan hasil maksimasi. Berdasarkan hasil yang didapatkan diperoleh M sama dengan 50.000, Y sama dengan 100.000, Z sama dengan Z tadi pada awalnya adalah fungsi tujuan yakni 0,65M ditambah 0,45Y lalu dimasukkan sehingga diperoleh 77.500. Jadi kombinasi produksi makanan anjing yang harus dihasilkan adalah 50.000 paket metis dan 100.000 paket yamis dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan yakni senilai 77.500. Berikutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk contoh meminimumkan. Nah, di sini terdapat perusahaan maju yang merencanakan untuk menginvestasi uang paling banyak yaitu $1.200.000. Nah, dari uang ini akan ditanamkan saham pada 2 buah cabang yaitu P dan H, di mana
untuk cabang P memerlukan uang sebesar $50 dan dapat memberikan rate of return-nya per unitnya yaitu 5% per tahun. Sedangkan untuk I memerlukan uang sebesar $100 dengan rate of return-nya per unit yaitu 4% per tahunnya. Nah, perusahaan ini ingin mempertimbangkan bahwa target rate of return-nya dari kedua perusahaan paling sedikit yaitu $60.000 per tahunnya. Dengan hasil analisis perusahaan memperoleh data bahwa setiap unit P dan H mempunyai indeks resiko masing-masing yaitu 8 dan 3. Padahal perusahaan ini tidak mau menanggung resiko yang terlalu besar. Jadi kebijaksanaan lainnya yang diinginkan oleh pemimpin untuk usaha B ditargetkan paling sedikit investasinya yaitu $3.000. Nah, bagaimana penyelesaian persoalan di atas apabila perusahaan bermaksud untuk tetap melakukan investasi, tetapi dengan menekan atau meminimal resiko sekecil mungkin, dan berapa unit masing-masing usaha dapat diinvestasikan. Nah, langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut kita dapatkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 8X plus 3Y. Nah, Z ini adalah Z minimum ya. Kemudian untuk variabel kepastiannya ada dua, yaitu X dan Y, di mana X cabang usaha B dan dia cabang usaha Y. Sedangkan untuk fungsi kendalanya yaitu 50X plus 100Y kurang dari sama dengan 1.200.000. Kemudian 50X lebih dari sama dengan 3.000, 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 60.000. Nah, kemudian dari fungsi tujuan, variabel kepastian, dan fungsi kendala, kita rubah ke metode simplexnya. Kita beri dengan metode slangnya dan variabel dari dummynya. Jadi nilai Z-nya menjadi 8X plus 3Y plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MR1 plus MR2. Nah, untuk fungsi kendalanya dapat dilihat pada slide. Nah, dari situ kita dapat membuat tabel. Nah, koefisiennya kita isi dengan 0 mm, kemudian basisnya yaitu S1, R1, R2. Nah, untuk nilai X-nya kita sesuaikan pada fungsi kendalanya. RHS-nya juga, lalu kita cari ZC min CC-nya. Untuk basis X, kita dapat cari yaitu 50 dikali 0 ditambah 50 kali M ditambah 5 dikali M dikurangi dengan 8. Hasilnya 55 M min 8. Begitu pula untuk basis yang lainnya. Nah, karena ini minimum, untuk ZC min CC-nya kita cari paling besar. Maka untuk kolom pivotnya yaitu pada basis X, yaitu 55M min 8. Sementara untuk rasionya, kita cari dengan RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Maka hasilnya seperti itu, kita cari rasio paling kecilnya. Maka kata kuncinya yaitu 50. Next. Kita lanjutkan pada iterasi kedua. Nah, karena tadi kita kata kuncinya di X, maka untuk basis X kita rubah 0, 1, 0, sementara Y-nya sama sampai R2-nya. Kemudian kita cari ZC MCC-nya sama kayak yang saya jelaskan tadi. Hasilnya yaitu untuk kolom pivotnya 4M min 3, sementara untuk baris pivotnya kita pakai yang 11.970, rasio paling kecil, dengan OBE yang ada pada slide. Karena nilainya belum negatif, kan kalau minimum harus ZC MJ-nya harus negatif semua. Maka kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, kan tadi kata kuncinya kan 100. Maka pada iterasi ketiga, kita rubah Y-nya menjadi 100. Nah, untuk mencari CC MCC-nya sama kayak tadi, didapatkan kolom pivotnya yaitu 0,0 M min 0,13 dengan baris pivotnya yaitu 197.000. Untuk OBE-nya dapat dilihat pada slide. Lanjut. Nah,
Selanjutnya yaitu iterasi keempat. Nah, pada iterasi keempat ini untuk basisnya itu tersisa Y, X, dan S2. Nah, di sini pertama kita cari ZC-MCC-nya. Di sini didapatkan untuk S1-nya yaitu min 0,0567, untuk Y, X, dan S2-nya 0, untuk S3-nya min M, RHS-nya 62.000, dan rasionya tetap seperti itu. Maka karena ZC MCC-nya ini sudah negatif semua, kita dapat Z minimumnya yaitu nilai X-nya berarti 4.000, kemudian nilai Y-nya 10.000, dan nilai Z-nya sama dengan 62.000. Untuk OBE-nya sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu metode dualitas. Nah, apa itu metode dualitas? Nah, metode dualitas merupakan masalah program linier yang secara langsung didefinisikan dari penulisan aslinya atau disebut program linier primal. Nah, fungsi tujuan dari primal ini ada dua, yaitu memaksimumkan dan meminimumkan. Untuk fungsi tujuannya, kan tadi meminimumkan dan memaksimumkan. Dengan meminimumkan itu mempunyai tanda fungsi batasan lebih dari sama dengan dan variabelnya tak dibatasi. Sedangkan fungsi tujuan memaksimumkan mempunyai tanda fungsi kurang dari sama dengan variabel tak dibatasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan penyelesaian dengan metode dualitas. Berdasarkan soal maksimasi tadi, dapat ditentukan penyelesaian dengan menggunakan metode dualitas, yakni dengan memaksimumkan nilai Z-nya, yakni tertulis nilai Z sama dengan 0,65 X1 plus 0,45 X2. Yang pertama, langkah pertama adalah mengubah bentuk primal menjadi bentuk dual. Bentuk primal dalam metode dualitas ini terdiri dari fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya. Lalu, ini bersama-sama dirubah menjadi bentuk dual dengan cara meminimumkan, sehingga diperoleh bentuk dual untuk fungsi tujuan, yakni dilambangkan dengan W, yakni sama dengan 400.000 Y1 plus 300.000 Y2 plus 90.000 Y3 dengan fungsi kendala yang pertama ini diperoleh dari nilai X1 semuanya, yakni ada 2, 3, dan juga 1. Lalu untuk koefisiennya ini mengikuti ya, itu berarti Y1 plus Y2 dan juga Y3. Lalu untuk koefisiennya sendiri diperoleh dari nilai Z-nya ini, yakni 0,65. Sehingga untuk fungsi kendala yang pertama dalam bentuk dual ini dapat dituliskan menjadi 2Y1 plus 3Y2 plus Y3 lebih besar dari sama dengan 0,65. Untuk fungsi kendala yang kedua yakni dengan menggunakan nilai X2, sehingga diperoleh bentuk dual yakni 3Y1 plus 1,5Y2 lebih besar dari sama dengan 0,45. Dikarenakan ini diminimumkan, maka tanda bacanya yakni lebih besar dari sama dengan. Selanjutnya, bentuk dual tersebut dirubah menjadi bentuk kanonik dual, sehingga diperoleh untuk W sama dengan 400.000 Y1 plus 300.000 Y2 plus 90.000 Y3 plus 0 S1 plus 0 S2. Lalu untuk fungsi kendala yang pertama diperoleh bentuk kanonik dual 2Y1 plus 3Y2 plus Y3 plus S1 sama dengan 0,65. Untuk fungsi kendala yang kedua diperoleh 3Y1 plus 1,5Y2 plus S2 sama dengan 0,45. Berikut merupakan elemen-elemen pada tabel simplex yang diperoleh dengan bentuk kanonik dual tersebut. Langkah yang pertama yakni dengan menentukan ZJ min CJ-nya, yakni dengan rumus 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lalu dikurang dengan 400.000, sehingga
dihasilkan min 400.000. Begitu seterusnya untuk kolom Y1, Y2, Y3, dan S1 dan serta S2. Lalu nilai RHS diperoleh dari koefisien pada fungsi kendala, sehingga diperoleh 0,65 dan juga 0,45. Untuk selanjutnya dipilih nilai ZC min CC yang paling negatif, yakni diperoleh nilai min 400.000. Sehingga dapat dihitung rasio dengan rumus 0,65 dibagi 2, sehingga dihasilkan rasio 0,325. Lalu selanjutnya 0,45 dibagi dengan 3, sehingga dihasilkan nilai 0,15. Nilai rasio ini dipilih yang paling kecil, sehingga membentuk bersama dengan tabel pivot. Nilai 3 di sini berarti nilai kunci yang akan digunakan untuk iterasi selanjutnya. Karena pada iterasi sebelumnya itu nilai kuncinya 3, makanya di sini di baris yang kedua ini dibagi dengan 3, sehingga dihasilkan pada baris kedua ini nilai 1, 0,5, 0, 0, sepertiga, dan 0,15. Lalu untuk selanjutnya, untuk baris yang pertama ini, dengan rumus nilai lama dikurangi dengan kolom kunci dikali dengan entering variabel. Lalu untuk iterasi yang ketiga, untuk iterasi yang kedua ini diperoleh nilai ZC min CC-nya yakni min 0, min 100.000, 0, 0, 400.000 per 3. Sehingga nilai RHS-nya ini diperoleh dengan nilai rasio ini diperoleh dengan cara membagi nilai RHS dengan kolom pivotnya, sehingga diperoleh nilai rasio 0,175 dan juga 0,3. Untuk iterasi ketiga, caranya sama seperti yang tadi, sehingga diperoleh, dikarenakan nilai ZC min CC pada iterasi ketiga ini adalah positif semua, sehingga iterasi dapat dicukupkan dan dihasilkan nilai 77.500, yang mana nilai ini sama dengan contoh maksimasi yang tadi, sehingga antara metode dualitas dan juga maksimasi diperoleh hasil yang sama. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode analisis sensitivitas. Nah, apa itu metode analisis sensitivitas? Suatu metode atau teknik analisis yang digunakan untuk menguji secara sistematis apakah yang akan terjadi pada penerimaan total apabila terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga atau yang berbeda dengan perkiraan dan perencanaan sebelumnya. Nah, di sini ada satu contoh di mana ada sebuah pabrik memproduksi kaos dan sweater. Nah, untuk memproduksi satu buah kaos dibutuhkan biaya sebesar $2 dengan 3 jam pengerjaan. Sementara untuk memproduksi satu buah sweater, pabrik membutuhkan biaya sebesar $4 dengan 2 jam pengerjaan. Pada minggu ini, pabrik tersebut punya kapasitas sebesar $220 dan 150 jam. Jika kaos dijual seharga $6 dan sweater $7, berapa banyak masing-masing produk yang harus diproduksi agar keuntungan bisa maksimal? Yang pertama, berapa keuntungan jika kaos dijual seharga $7 dan sweater $10? Yang kedua, jika kapasitas biaya operasional dinaikkan menjadi $250, berapa keuntungan optimal yang diperoleh? Next. Nah, di sini didapatkan tabelnya, ini sudah tabel akhirnya, yaitu X2-nya itu 45, X1-nya 20, dengan metode primal dan dualnya
untuk mencarinya seperti dengan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini untuk primalnya yaitu 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 220, 3x1 plus 2x2 kurang dari 150, dengan z-nya yaitu 4x1 plus 3x2. Sementara yang dual mempunyai 2y plus 1 plus 3y2 lebih dari sama dengan 4, 4y1 plus 2y2 lebih dari sama dengan 3, dengan z sama dengan 220y1 plus 150y2. Next. Nah, penyelesaian untuk soal pertama yaitu berapa keuntungan optimal jika kaos dijual $7 dan sweater $10. Nah, tadi kan untuk yang primal kita dapatkan nilai Z-nya kan 4x1 plus 3x2. Karena terjadi perubahan keuntungan, dimintakan kaos $7 dan sweater $10. Maka kita rubah nilai Z-nya atau fungsi tujuannya, yaitu 7 min 2 dikali X1 plus 10 min 4 dikali X2. Nah, 7 ini dari keuntungan yang ingin didapatkan, sementara 2 ini adalah biaya untuk memproduksi satu buah kaos. Begitu juga untuk 4 ini adalah biaya untuk memproduksi satu buah sweater. Maka untuk fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan 5x1 plus 6x2. Untuk primal tadi adalah Z, fungsi tujuannya kan Z sama dengan 4x1 plus 3x2. Maka kita bentuk vektor barisnya menjadi 3,4. Nah, dari vektor baris ini kita kalikan dengan matriks solutionnya, yaitu untuk baris pertamanya 3/8 dan min 1/4, dan baris keduanya min 1/4 dan 3/6. Kemudian kita kalikan silang, hasilnya yaitu 1/8 dan 5/4. Sementara untuk Z 5x1 plus 6x2, hasilnya 1 dan 1. Maka untuk Z sama dengan 220Y1 per 150Y2, hasilnya 370. Sementara jika kita masukkan pada hasil semula, hasilnya sama yaitu Z 370. Jadi laba naik dari $215 menjadi $370. Next. Nah, untuk kapasitas biaya operasional, jika kita naikkan menjadi $250, berapa keuntungan optimal yang diperoleh? Pertama, kita ubah 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 220. Untuk 220-nya kita ubah menjadi 250. Untuk fungsinya sama dengan yang nomor 1 tadi, dihasilkan untuk X2-nya didapat 561/4, X1-nya 12,5. Maka X2 naik dari 45 menjadi 561/4 dan X1 turun dari 20 menjadi 12,5. Next. Nah, penyelesaian dari metode analisis sensitivitas ini didapat Z sama dengan 4x1 plus 3x2. X1-nya yang didapatkan tadi, maka hasilnya Z sama dengan 218 3/4. Jadi dengan biaya operasional naik menjadi $250, agar keuntungan optimal, maka produksi kaos turun 12,5 dan produksi sweater naik 56,4, sehingga laba yang diperoleh menjadi $218 3/4. Next. Nah, baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.